Ada satu cerita, sebuah legenda Gunung Tidar dari kota Magelang. Ayo kawan semua, kita bergembira mendengarkan cerita dan ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ada yang tahu siapa diriku? Aku Atalita dari kota Magelang. Kota Magelang dikenal sebagai kota sejuta bunga. Teman-teman, ada yang pernah berkunjung ke Gunung Tidar yang terletak di kota Magelang? Nah, kalau belum, saat ini saya sedang berada di puncak Gunung Tidar. Di belakang saya sudah ada tapak petilasan Sabda Palon. Sebelum kita naik ke sini, kita akan melewati makam Kiai Panjang dan makam Syekh Subakir. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang legenda Neng Gunung Tidar, yang saya baca dari buku Pak Kuning Tanah Jawa karya Ibu Wicahyanti Rezeki dan diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang tahun 2019. Ada yang tahu bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Dahulu kala, Pulau Jawa ini bagai kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing di lautan luas dan mudah oleng. Untuk itu, diutuslah para dewa untuk menancapkan sebuah pasak raksasa di tengah Pulau Jawa, agar Pulau Jawa menjadi tidak mudah oleng dan tenang. Lama-kelamaan, pasak itu menjelma menjadi sebuah gunung. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Gunung Tidar. Gunung Tidar adalah hutan belantara yang dihuni oleh ratusan jin dan dipimpin oleh Sabda Palon. Elatalah siapa Sabda Palon? Nah, teman-teman, Sabda Palon adalah sosok jin yang tinggi, besar, dan menakutkan. Tidak ada satu manusia pun yang berani mendekati Gunung Tidar. Karena jika salah langkah, salah pola, habislah. Alkisah, datanglah seorang utusan Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki yang bernama Syekh Subakir. Ia adalah sosok ulama yang sakti mandraguna, cerdas, dan bijaksana untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namun, ia harus berhadapan dengan Sabda Palon. Nah, teman-teman, karena Sabda Palon adalah sosok jin yang menakutkan, Sultan Muhammad I membekali Syekh Subakir dengan tombak Kiai Panjang. Singkat cerita, tibalah Syekh Subakir di Gunung Tidar. Suasana angker mulai menyapanya. Hingga
Sampailah Syekh Subakir di depan pintu istana Sabda Palon. Siapa yang berani masuk ke wilayah kekuasaanku? Assalamualaikum. Saya Syekh Subakir, utusan dari Kesultanan Turki. Siapakah engkau? Akulah Sabda Palon, sang penguasa tempat ini. Sekarang kuperintahkan kau untuk menyembahku. Aku bukan pengikutmu dan aku bukan anak buahmu. Aku tidak akan menyembahmu karena aku hanya menyembah Allah Ta'ala. Siapa itu Allah? Akulah satu-satunya sang penguasa jagat raya. Sekarang pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Dasar keras kepala, rasakan ini. Sabda Palon mulai mengerahkan pasukannya yang berupa ular raksasa yang melilit tubuh Syekh Subakir. Syekh Subakir pun mulai bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azghilidh zalimin bin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seketika ular pun menghilang. Tiba-tiba datanglah pusaran angin puting beliung yang berputar-putar mengelilingi tubuh Syekh Subakir. Seharusnya angin sedahsyat itu bisa mengangkat, menggulung-gulung, bahkan menjatuhkan tubuh Syekh Subakir ke tanah. Namun, tubuh Syekh Subakir tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan sedikit pun. Belum selesai serangan Sabda Palon, ombak besar bergemuruh datang menerjang. Hush, hush. Namun, atas izin Allah Ta'ala, tubuh Syekh Subakir tidak basah sedikit pun. Sabda Palon pun mulai ketakutan dan memilih untuk bersembunyi. Kesempatan itu digunakan Syekh Subakir untuk menancapkan tombak Kiai Panjang pemberian Sultan Muhammad I. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Seketika langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hawa panas mulai menyengat membakar seluruh hutan. Bong 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 bong. Para pasukan Sabda Palon pun mulai menggeliat kepanasan. Panas, 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 panas. Sebagian ada yang berlarian ke Gunung Serandil dan ada yang berlarian ke Gunung Merapi. Sabda Palon pun mulai menyerah kalah. Ampun Syekh, ampun, tolong hentikan, aku menyerah kalah. Baiklah, jika kau menyerah kalah, kau persilahkan pergi dari sini. Seketika Sabda Palon pun menghilang. Teman-teman, tahukah kalian apa yang terjadi setelah Sabda Palon menghilang? Langit berubah menjadi cerah, menandai terbukanya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, beginilah akhir cerita. Legenda neng Gunung Tidar. Saat ini, Gunung Tidar menjadi salah satu ciri khas Kota Magelang. Adapun amanatnya, yang pertama,
Jangan jadi orang yang sombong seperti si Sabda Palon. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk hidup dan alam semesta untuk saling menjaga dan memelihara, bukan untuk menguasainya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.